Ya, inisiatif ini kita mulai 4 tahun yang lalu, sewaktu Industri 4.0 digaungkan, sehingga banyak bermunculan startup, baik itu e-commerce, marketplace, co-working space, creative industry yang menciptakan creative economy. Lingkungan digital hub yang dibangun secara khusus dengan akses infrastruktur fisik dan teknologi yang modern akan sangat menunjang digital ecosystem dari berbagai aspek seperti bisnis, teknologi, dan pendidikan. Kita melihat di Digital Hub itu ada tersedia ekosistem yang mendukung untuk terjadinya proses kreatif dan proses kolaborasi yang lebih baik. Banyaknya konsentrasi perusahaan teknologi yang berada di sini, itu semua menunjang sehingga perusahaan digital kadang-kadang bisa memunculkan ide baru dan kemudian melahirkan bisnis baru yang malah menarik. Kita lihat di sini memang Digital Hub sudah melakukan inisiatif dan aktivitas menyediakan bukan saja perkantoran, tapi perkantoran yang syarat dengan fasilitas teknologi. I think the city is very well planned, and we see the tremendous growth in BSD, and that's why we have to be here. We also get exposed to a number of different startups here to brainstorm and exchange ideas. Tentunya di dunia teknologi, kolaborasi juga sangat dibutuhkan. Dengan kita bisa berkolaborasi, kita lebih bisa mempercepat pertumbuhan bisnis kita. Dengan adanya banyaknya startup companies, juga creative and technology companies yang ada di sini, kita bekerja samanya lebih mudah. Dan kita sebagai digital tech startups, sometimes we have to think out of the box, and BSD provides that. Kami selalu berkomitmen menyediakan pengalaman belajar dan penelitian yang inovatif, kreatif, aplikatif, dan relevan, sehingga bisa menjadi solusi yang nyata bagi kebutuhan masyarakat. Untuk membantu terjadi interaksi, dan dari interaksi yang baik dan sehat itu tentu akan ada banyak ide-ide dan hasil-hasil yang lebih baik lagi buat customer kita. Dan ekosistem yang terbentuk ini akan semakin kuat dengan target menjadikan BSD menjadi kawasan integrated smart city yang pertama di Indonesia. Disinilah Digital Hub hadir untuk mensupport this tech and digital ecosystem. Digital Hub adalah sebuah mimpi yang sudah menjadi kenyataan, tapi visinya masih jauh ke depan. Saatnya kita berkumpul untuk menatap masa depan yang lebih baik. Selamat malam semua teman-teman yang udah hadir dan join dalam webinar hari ini. Selamat malam, thank you for participating dan juga sudah mendaftarkan teman-teman di sini untuk ikut dalam webinar ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Leivino Kesdeni selaku co-founder dan juga CEO dari Teman Startup. Mungkin teman-teman ada yang sudah follow atau baru follow, mungkin perkenalan sedikit. Teman Startup adalah sebuah media platform built especially for those who are interested in managing or starting a business. So, tiap harinya kita share konten-konten di Instagram, TikTok, Spotify, dan juga YouTube pastinya. Dan masih banyak lagi media platform lainnya yang teman-teman bisa follow dan mendapatkan insight setiap hari yang baru-baru. Buat teman-teman bisa kembangin bisnis teman-teman atau at least baca-baca berita yang mungkin relate nih sama apa yang terjadi hari ini yang berkaitan juga dengan bisnis. Sekian tadi sedikit dari Teman Startup. Mungkin sekarang perkenalan juga kalau Startup ini adalah sebuah event serial webinar yang disusun oleh Teman Startup dan juga Digital Hub BSD City yang dibuat untuk memberikan applicable knowledge untuk para startup founders mulai dari ideation hingga funding. Rangkaian event ini dimulai dari 8 Juli sampai 3 September 2021 dengan konten dan platform yang berbeda-beda. Mulai dari Instagram, TikTok, Spotify Podcast, YouTube, dan juga webinar. Jadi buat teman-teman supaya tidak ketinggalan, di-follow dulu Instagramnya, atau mungkin TikToknya, atau mungkin Spotify-nya. Karena nggak melulu cuma stop di webinar, kita juga menggunakan platform-platform tadi untuk kita sharing konten-konten dan juga beberapa speakers lainnya dari brand-brand ternama untuk sharing terkait bisnis dan startup. Kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk webinar kali ini, mengawali dari 4 webinar lainnya, webinar pertama ini kita mengangkat tema hal fundamental dalam membangun bisnis di era pandemi. Tema ini kita pilih untuk memberikan pemahaman dan strategi yang dibutuhkan oleh para founders dalam menjalankan bisnis atau startup-nya. Nah, narasumber kita hari ini ada 4, yaitu yang pertama Eric Hormain selaku Head of Investment of BRI Ventures, Lukas Nawawi, Founder and CEO of RT Group, Richie Wirjan as EVP of Kejora SBI Orbit,
dan Yonas Yasaharja selaku Head of Event and Marketing Digital Tech Ecosystem and Development Sinar Mas Lab. Nah, mungkin sebelum kita mulai, kita kenalkan dulu dan kita ajak nih speakernya untuk satu-satu join kita untuk di spotlight. Yang pertama ada Kak Yonas Yasaharja, pelaksana event dan relasi ekosistem digital di BSD. Banyak sekali yang udah dilakukan nih di Digital Hub BSD City. Mulai dari BRI Hackathon with Digital Hub GMIC Indonesia, Purwadika Tech Wave, Bina Retrospect GMIC Indonesia, Bubu Esports Tournament Digital Battle Arena Esports, Startup Heroes by Nakama, AWS Academy Cloud Practitioner, AWS Ngobrol DevOps, Digital Hub Tech Cycling, Startup versus Journalist Basketball Tournament, dan masih banyak lagi. Halo, Kak Yonas sudah jadi spotlight ya? Halo, salam kenal. Saya Yonas dari Sinar Mas Land. Untuk event-event digital ekosistem itu bisa sama saya. Oke, seru ya. Di akhirnya kita Seru. Akhirnya kita dari waktu itu ketemu, sekarang kita bisa akhirnya melakukan webinar ini, acara ini, dan semoga acara ini bisa berdampak positif juga nih buat para teman-teman founders yang udah ikutan. Untung waktu datang sebelum PPKM ya. Ya, makanya waktu itu masih sempat ya keliling-keliling. Iya. Walaupun agak sepi. udah mulai itu ya, waktu itu dibatasi juga ya, kayak. Oke. Nah, tadi saya juga udah nyebutin kalau nantinya kita akan ada 4 webinar. Yang pertama yang hari ini kita akan ngomongin topik general, dan yang 3 lagi ini kita benar-benar spesifik nih. Dari kalau kita ngomongin mau bikin bisnis atau startup ya, kita start dari bikin produk. Habis bikin produk ngapain sih? Oh, kita mau marketing dan branding. Terus habis marketing dan branding kita mau ngapain lagi sih? Oh, kita mungkin mau fundraising nih, mendapatkan dana tambahan buat bisnis kita. Nah, kita mau kenalin juga untuk webinar kedua nanti, kita akan ngomongin banyak tentang product market fit. Atau produk seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhin masyarakat. Atau produk kalian tuh hanya inovatif aja, tapi sebenarnya nggak dibutuhin. Nah, kita undang juga Kak Eric Hormin. As a Head of Investment BRI Ventures, prior to his investment career, Eric was a founder and serial entrepreneur running his own business and startup. Eric graduated as one of the best graduates of Founder Institute Jakarta 2016. Incubated in Idea Box Incubator, powered by Indosat Ooredoo, received a government startup grant and came up as the winner of various startup competitions in Indonesia. Eric held a Master of Business Administration or MBA degree from University College Dublin with a first class honor award and WMI atau Wakil Manager Investasi Certification from the Indonesia Capital Market Institute. Nah, halo Kak Eric. Halo Levino. Halo. Halo, apa kabar rekan-rekan sekalian? Baik, Kak Eric sehat? Ya, sehat-sehat. Oke. Thank you ya udah diundang ke acara. Udah mau join. Sama-sama. Jadi mungkin sedikit tentang Kak Eric nih ya. Ini berarti Kak Eric juga pernah jadi startup founder ya. Jadi startup founder terus. Jadi sebelum mungkin perkenalan juga nih. Ya betul, mungkin perkenalan juga kepada teman-teman sekalian nih. Nama saya Eric dari BRI Ventures, saat ini sebagai Head of Investment. Nah, tapi sebelum saya sekarang nih bekerja di sebuah perusahaan venture capital, dulu saya ya sama kayak rekan-rekan sekalian, mengembangkan startupnya sendiri gitu. Dan tadi Levina udah cerita, wah detail banget tuh, itu my whole CV gitu ya. Jadi sama, saya dulu bikin startupnya nggak jalan, startup bust. Karena memang kalau kita ngomong statistik, 90% of the startup itu biasanya gagal dalam 5 tahun pertama. Ya, I was part of that statistik aja sih. Nah, tapi dari pelajaran itu saya pakai, akhirnya sekarang balik posisi. Instead of jadi pelaku, sekarang kita jadi manajer, jadi pelatih, jadi orang yang duduk di other side of the table. Gitu sih. Jadi terima kasih banget nih sudah diundang di event ini. Semoga bisa berbagi, semoga bisa sharing juga kepada rekan-rekan sekalian. Oke, sip. Menarik ya. Jadi akan ada 2 pandangan nih, as a startup founder dan juga sekarang sebagai head of investment ya. Betul. Oke. Yang ketiga, kita juga ada speaker. Kita juga menghadirkan speaker, Kak Lukas Nawawi. Pengalaman 8 tahun di industri kreatif dan juga pemasaran digital telah menjadikan Kak Lukas sebagai orang yang luar biasa dan berpikiran terbuka. Bertujuan untuk menciptakan dampak dalam setiap kampanye dan strategi yang dibangun oleh Kak Lukas dan juga tim. Setelah 3 tahun bekerja sebagai digital strategist, Kak Lukas membangun Arti Group bersama 2 rekan lainnya dan menangani rencana kampanye dan aktivasi digital untuk berbagai merek dan perusahaan seperti Humas Polri,
Sumarekon, Sampurna Plaza Indonesia, Ades, Fujifilm, Konimax, Mandem, DKT, Wahana, Honda, Gojek, dan lain-lain. Jadi kebayang ya nanti kalau kita ngomongin tentang marketing, nah, ini akan diomongin langsung sama Kak Lukas yang udah megang brand-brand besar tadi. Halo Kak Lukas, udah join juga. Halo Le. Apa kabar Halo Kak Lukas? yang hadir. Kabar baik. Oke, nih Kak Lukas berarti udah banyak ya ngurusin brand, mulai dari mungkin yang small business sampai yang besar ya? Oh iya, justru kita dulu mulainya dari small banget dulu. Bahkan dari brand yang benar-benar baru mau dibuat segala macam kita pernah handle. Yang udah bikin planning capek-capek terus nggak jadi dibuat gitu, itu juga banyak. Jadi udah dari 2014-an lah, 2014-2015 tuh pas digital marketing mulai digaung-gaungkan. Kebetulan waktu itu momennya tepat, gue udah mulai belajar sama beberapa mentor-mentor yang luar biasa gitu. Keren. 2014 saya masih SMA. Saya masih SMA. Oke. Baru mau daftar kuliah waktu itu. Iya. Oke. Lu mau ngomong lu masih muda gitu ya? Bukan itu maksudnya, Kak. Kok langsung sensitif ya kalau lagi ngomong. Mainnya umur nih dia nih. Main umur. Oke. Nah, yang terakhir ada Kak Richie Wirjan. Richie is an experienced entrepreneur, prolific public speaker, and mentor with a track record of over 10 years in strategic consulting, sales, and marketing. Kak Richie juga mendirikan perusahaan konsultan strategis, pemenang penghargaan global, yaitu Credence Consulting, di mana Kak Richie ini menghabiskan setengah dekade bekerja dengan perusahaan blue chip terbesar di Indonesia, seperti MTG atau Martha Tilar Group, Kompas, Kino, Indomaret, Sinarmas, dan masih banyak lagi. Selain sebagai pengusaha, Kak Richie juga telah memegang beberapa peran kunci dalam membangun ekosistem startup di Indonesia, mulai dari menjabat sebagai direktur di Founder Institute Jakarta hingga sering tampil sebagai tamu as a speakers juga di konferensi, acara, dan universitas startup di seluruh Indonesia. Menyusul kesuksesannya sebagai seorang pengusaha, Kak Richie bergabung dengan Kejora Capital pada tahun 2019 untuk semakin memperkuat semangat kewirausahaan dan ekosistem startup di Indonesia. Nah, bocoran juga nanti di webinar ketiga, Kak Richie bakal banyak ngomongin tentang fundraising, atau teman-teman yang mungkin fokusnya memang build a startup nih. Nah, cocok ya yang ngomong Kak Richie ya. Halo Kak Richie, udah join juga. Hai, selamat malam. Malam, sehat Kak? Sehat, all is well. Oke. Nggak, berarti Kak Richie ini juga waktu itu sempat bekerja untuk small business as an agency. Lalu sekarang juga masuk ke dalam investment nih. Gimana Kak Richie? Yes. Boleh cerita sedikit nggak? Thank you buat kesempatannya. Thank you udah diundang ke sesi ini. Really appreciate, senang banget bisa ngobrol, ketemu sama teman-teman semua, duduk bareng juga sama Yona, sama Erik, sama Lukas di sini. Ceritanya juga mirip sama Erik. Saya dulu juga pernah jadi startup founder, udah exit. By means exit maksudnya para founder dan co-foundernya pada resign semua ya, bukan exit. Oke, karena masalah waktu dan sebagainya ya, itu dramanya founder co-founder. But then back 2015 akhirnya I started my own company as a credit consulting firm. Puji Tuhan dapat kesempatan buat mulai serving dari small business sampai ke TBK company, blue chip company seperti yang tadi udah sempat disebutkan. All the key learnings is about how we can help the companies untuk introduce produk jasa ke public. So fundraising, memperkenalkan produk, meyakinkan konsumen, I would say that's one of my forte to share to you all. Oke, menarik dan seru nih. Mungkin dari nantinya di webinar kedua, webinar ketiga, dan webinar keempat kita bakal ngomongin teknis banget nih terkait setiap topik-topiknya. Dan tadi dengerin sedikit gambaran dari seluruh speaker kita. Thank you juga sekali lagi kita ucapkan dari Teman Startup dan Startup untuk para speakers udah mau join untuk webinar hari ini. Dan gak lupa juga acara ini tidak akan berjalan tanpa dukungan dari para sponsor dan media partner dari event Startup. Karena itu kita mau berterima kasih untuk pihak sponsor, yaitu yang pertama dari Digital Hub, BSD City, Digibank by DBS, GoWork, Locket.com as official ticketing partner, Scarlett Whitening, Salary, Circlo, Sendit, dan juga Zuzu Beauty. Oh ya, jangan lupa juga sekali lagi diingatkan akan ada giveaway dari Zuzu Beauty dan juga Scarlett Whitening. Di akhir acara caranya gampang banget. Akan ada 5 pemenang dengan pertanyaan yang terbaik. Yaitu formatnya gampang banget.
to speaker's name, nama saya, lalu question. Jadi misalnya ya, to Kak Rici Wirjan, nama saya Lei. Pertanyaan saya adalah bagaimana sih sebenarnya bisa kaya tanpa kerja? Nah, itu contoh-contoh pertanyaan yang mungkin bisa menang. Gitu. Tak lupa juga akan ada media partner dan juga community partner kita. Ini juga ada dukungan dari media partner dan community partner, yaitu dari Angin, Bukalapak, Katika Group, DNA atau Digital Hub Next Action, Global Millennial Group, Kumpul, dan juga yang on top. Oke, mungkin kita mulai aja untuk ngobrol-ngobrol hari ini, webinar kita hari ini. Mungkin kita start juga dari pertama nih. Kalau kita ngomongin nih kakak-kakak sekalian, kita manggil kakak ya. Mungkin terus oh ya nih sekalian kita santai aja ya hari ini ya Kak ya. Karena udah malam juga nih, mungkin udah pada capek atau ada yang pulang kerja sambil nunggu Indominya mateng, mungkin dengerin ini. Jadi lebih mungkin bisa menambah insight buat bisnisnya atau startupnya. Nah, yang pertama mungkin kita bakal ngomongin kayak apa sih pendapat kakak-kakak nih terkait meningkatnya generasi muda Indonesia untuk menjadi startup founders dan entrepreneur. Nah, tapi kalau pertanyaan seperti itu kan nggak seru ya, cuma ngomong oh sebagai data iya nih naik, itu nggak seru. Tapi coba kita bandingkan dari segi kesuksesan nih. Karena kan kalau tadi udah sempat diomongin Kak Erik dan juga Kak Rici sempat ngomong kalau misalnya startupnya exit. Tapi kok masih dan tingkat kesuksesannya sangat rendah ya, cuman 5% ya kalau nggak salah gitu. Tapi kok masih banyak nih ya teman-teman nih ada 124 yang ada di sini masih pengen jadi founders. Padahal kalau kita ngomong dulu mungkin ya pas kecil disuruh jadi dokter atau disuruh jadi PNS gitu. Tapi kok sekarang pengen jadi startup founders ya? Padahal startup founders kan susah gitu. Mungkin boleh dimulai dari Kak Erik kali ya. Kak Erik tadi sempat ngobrol. Ya, boleh. Santai aja berarti ya. Santai aja, Kak. Iya. Oke, siap-siap. Iya, jadi ini sesuatu yang menarik juga sih kalau kita ngomongin statistik ya. Jadi mungkin salah satu pelajaran saya nih, pelajaran dari yang sudah pernah kecemplung lubangnya nih, sekarang mau share nih ke teman-teman yang sekarang lagi pada lari gitu loh. Jadi tujuan saya di sini sebenarnya kayak lebih bukan untuk discourage kalian tuh untuk waduh susah nih startup, wah jadi founder, waduh bikin bisnis susah, udah mending kerja aja ngantor. Jangan gitu loh. Tujuan saya tuh justru untuk ngasih tahu lubangnya tuh di mana supaya nanti next kalian tuh jangan injek lubang yang sama gitu. Nah, jadi kalau kita ngomongin statistik di mana-mana itu selalu begitu sih. Yang sukses itu pasti lebih sedikit daripada yang sukses pasti lebih sedikit daripada yang gagal. Itu kayak udah part of life lah. Jadi ada tadi kan saya sempat ngomong ya, dan itu tuh udah jadi jargon standar kita gitu. Jadi 90% of startups biasanya gagal dalam 5 tahun terakhir. Nah, pertanyaan sekarang kan gimana caranya kita jadi yang that 10% gitu kan. Kita jangan jadi yang bagian dari 90% yang gagal itu. Nah, kalau saya pribadi tuh saya nganggap kegagalan tuh ya udah itu bagian dari hidup gitu loh. Jadi mungkin ada beberapa founder sih bahkan yang harus kecemplung dulu nih, harus jadi si bagian 90% itu sebelum akhirnya dia coba lagi, dia berhasil, akhirnya dia pindah ke jadi yang 10% gitu. Indonesia ini negaranya menarik ya, kita ini populasinya cukup tinggi, 260 juta, tapi dari 260 juta itu yang jadi pengusaha itu mungkin sekitar 2-3% kalau nggak salah ya gitu. Dan definisi pengusaha itu benar-benar yang bikin bisnis ya, yang bikin bisnis mempekerjakan orang gitu. Rata-rata di negara kita ini sifatnya tuh masih lebih ke arah self-employed. Jadi ya jualan, dagang sendiri gitu loh, kerja sehari-hari sendiri, wira swasta deh. Jadi perusahaan memperkerjakan dirinya sendiri. Nah, tapi dengan adanya acara-acara seperti ini, kita tuh harapan kita nih, salah satu saya pribadi ya, saya tuh ingin membantu teman-teman tuh jangan hanya mempekerjakan diri sendiri gitu loh. Kenapa? Karena kita butuh lebih banyak entrepreneurs. Di negara kecil kayak Singapura itu penduduknya kecil cuma 5 juta orang, tapi entrepreneur itu rate-nya sampai 5%. Tingkat entrepreneur, tingkat wirausahanya. Sementara di Indo, di negara sebesar ini, itu hanya sekitar 2-3%. Makanya kan kecil sekali gitu loh. Malah kita akhirnya sampai yang kejadian adalah kita ya terpaksa kita impor pengusaha gitu loh. Jadi Indonesia ini negaranya secara resource ini sangat luar biasa kaya. Kita punya human resource, natural resources, kita punya banyak gitu. Tapi nggak ada orang yang bisa mempekerjakan resources yang kita punya itu. Jadi Indonesia ini lahan yang sangat luar biasa random ya kalau buat orang ya pengusaha luar untuk datang ke sini gitu. Nah, kita mikir kenapa sih nggak bisa kita
kita lahirkan pengusaha entrepreneur yang sifatnya homegrown. Nah, salah satu adalah dengan acara-acara seperti ini. Gitu. Jadi terutama senang sekali juga nih dengan teman startup, dengan sekarang kan ada inisiatif baru juga ya dengan teman startup akademi ya. Jadi tadi Levin udah cerita tentang teman startup yang rajin nih posting konten setiap hari ya lewat berbagai platform gitu. Nah, jadi melalui teman startup akademi ini teman-teman juga bisa belajar secara lebih terfokus ya. Jadi kalau konten kan sifatnya itu inspiratif, sifatnya tuh memancing keingintahuan, memancing semangat, memancing motivasi gitu. Nah, tapi di teman startup akademi ini nanti diisi juga selain oleh saya, oleh rekan-rekan lain nih, bapak-bapak, kakak-kakak yang tampil di sini nih, ada Kak Yonas, Kak Lukas, dan Kak Ricci. Nanti untuk yang membantu memberikan lebih ke arah how-nya gitu. Jadi kalau biasa udah belajar nih, udah tahu kenapa why-nya, kenapa kita harus jadi pengusaha, kenapa harus jadi founder, kenapa kita harus siap gagal, dan nanti lewat teman startup akademi teman-teman juga bisa belajar how-nya gitu. Oke. Jadi kurang lebih itu dulu deh dari saya, Levin. Well explained dari Kak Erik ya. Pakai data, pakai statistik, dan juga dari pakai pengalaman nih. Nah, mungkin sekarang kita mau dengar dari Kak Yonas nih. Gimana Kak Yonas, menurut Kak Yonas? Itu datanya Kak Erik bener banget sih. Jadi dengan jumlah pengusaha yang kecil, itu memang success rate-nya startup tuh jauh banget gitu. Maksudnya dibandingkan dengan di luar negeri ya, dengan segala fasilitas yang ada di Indonesia itu masih bisa dibilang kecil gitu. Jadi kita juga mesti kayak ngecek, refleksi gitu ya sebagai misalnya sebagai para founder atau para pemilik usaha gitu. Bisa refleksi sendiri lagi apa sih yang bikin kurang gitu, misalnya kalau misalnya tadi kemarin teman startup mengenalkan ada si Jordan, ada si James, dan ada Jessica. Nah, kalau udah jadi Jordan atau jadi Jessica itu apa sih yang kurang gitu loh, maksudnya. Mungkin setelah dari Jordan kan ada level-level lain gitu. Nah, apa sih yang kurang misalnya kalau di kita apakah ekosistemnya udah betul atau belum, kalau tempat-tempat kolaborasinya, network yang dimiliki itu udah pas atau belum, atau masih harus cari-cari lagi di luar sana, atau mungkin bahkan ada banyak yang mencari network tuh dari luar negeri, justru kayak dari co-working space luar negeri malah yang mereka punya inkubasi program gitu. Padahal di Indonesia banyak sekali. Atau mungkin yang membuat success rate-nya kecil juga venture capital yang salah gitu. Mungkin mereka belum ketemu Kak Ricci gitu kan. Mungkin venture capitalnya ya mungkin mereka diinvest, tapi apakah dibantu juga oleh venture capitalnya untuk growth-nya, itu kan memang harus di recheck kembali gitu ya, sebagai Jordan dan sebagai Jessica, dan mungkin sebagai James bisa mulai mempelajari gitu, oh ternyata di industries like that gitu, industrinya tuh udah kayak gitu sekarang gitu sih. Oke. Berarti Kak Yonas juga follow nih teman startup, ketahuan ya, berarti kita waktu kemarin sempat ngomongin ya. Ada James, teman-teman yang mungkin sekarang masih punya ide tapi nggak berani bikin bisnisnya, nggak berani jalanin. Jessica yang mungkin masih part-time founder, sambil kerja, sambil ngurusin bisnisnya, atau mungkin Jordan yang sekarang udah daftar PT, udah jalanin, dan udah semuanya nih, pengen ngembangin lagi. Jadi tadi juga jawaban dari Kana sudah menjelaskan ya, kalau banyak juga kalau di luar tuh banyak dukungan pemerintah, venture capital yang mungkin di Indonesia ini masih baru dalam tahap perkembangan. Nah, betul. Oke. Nah sekarang mungkin tadi karena udah disinggung, karena banyak juga teman-teman saya belum pernah ketemu sama venture capital yang tepat. Nah, sebenarnya gimana sih jawaban dari seorang venture capital yang tepat nih? Mungkin tadi jawabannya tadi kalau Kak Erik dari data, Kak Yonas dari di luar. Nah, kalau Kak Ricci, Kak, kenapa sih semua orang itu masih pengen jadi startup founders? Padahal banyak yang gagal gitu. Thank you. Interesting ya, karena kalau ngeliat dari jawabannya, I think to combine apa yang Erik udah sampaikan, apa yang Yonas udah sampaikan, bahwa if you see, tadi Erik udah kasih data, bahwa di Indo itu jumlah entrepreneurship-nya perlu ditingkatkan. Yonas dari segi, mungkin kalau saya bisa bilang dari segi ekosistemnya udah siap. Ya kan? Sekarang kita ngomongin pelakunya nih.
Kalau menurut saya yang jadi masalah adalah we all actually consume banyak banget konten, informasi soal entrepreneurship, tapi nggak ada yang berani mulai. So I would say makanya kenapa mungkin ya asumsi saya nih kenapa Lei sama Yonas develop event ini namanya bukan Teman Startup atau Digital Hub, tapi namanya Start Hub gitu. Kenapa? Karena mungkin kebanyakan yang ngomongin soal yaudah yuk kita mulai deh, ayo yuk kita kumpul nih, gue punya ide ini nih gitu. Terus nanti ngobrol kan sama temannya, diajak nggak mau. Nanti kalau misalnya ditanya ketemu sama calon investor, coba bisa diceritain nggak idenya? Jawabannya adalah, oh maaf Pak, kalau mau dengar ide saya, tanda tangan NDA dulu ya gitu, karena saya takut itu kan rahasianya ide saya, takutnya kesebar. So those of the stuff yang akhirnya malah ngehambat, dan kadang-kadang bahkan kita sebagai teman-teman semua saya yakin kalian pasti punya hasrat gitu untuk kayak gue harus bisa jadi entrepreneur, gue mau bikin startup sendiri, gue mau jadi founder. Tapi kebanyakan di ucapan saja, cuman ngarep aja, gue mau. So makanya ada momen ini, ada this series of webinar. Kenapa? Karena di develop ini supaya teman-teman bukan cuman yaudah ikutan webinar, oh ya ngerti deh kita harus jadi startup founder yang tahan untuk tahan uji atau berani mulai. But it just one off, selesai udah. Yang teman-teman perlu adalah ikutan webinar, lanjutin sampai habis nih, including all the sessions yang udah disiapin di Teman Startup Academy. Supaya apa? Supaya yang kalian dengar nggak cuma one time. Nah, this is what happen yang kita lihat, ketemu dengan beberapa founder yang lain, bahwa jadinya cuma dengerin aja. Oh, ternyata bikin produk begitu ya. Oh, ternyata kalau mau fundraising gitu ya. Tapi gitu ya aja, kagak pernah mulai. So, rather than saying about berapa banyak yang gagal, berapa banyak yang sukses, pertanyaan adalah buat teman-teman di sini aja deh, kita nggak usah terlalu jauh ngomongin skalanya Indonesia. Buat teman-teman yang ada di sini, all of you, ada sekitar 120-an teman-teman yang ada di sini. Pertanyaan adalah, udah berapa lama kalian udah nyimpen ide di kepala kalian sampai hari ini, tapi nggak ada yang dieksekusi? Think about that and start. Saya mewakili yang lain. Jadi kan seru kan, kalau kayak gini kan ramai kan? Soalnya gini Kak, that's why tadi namanya startup ya, bukan dengerin hub ya. Kalau dengerin hub, dengerin aja gitu. Habis itu ya udah besok balik lagi gitu. Sebenarnya kita bener tadi, mungkin tadi juga udah dibahas sama Kak Erik sama Kak Ricci. Kalau serial webinar ini kita berharap ya setelah serial webinar ini ngikutin kelas Teman Startup Academy itu akan ada actionnya gitu. Jadi jangan cuman kayak oh ya udah abis dengerin ya udah gitu. Karena kalau enggak ya visi kita semua saya yakin juga nih dari Digital Hub, dari Berry Ventures, dari RT Group, dari Orbit, semuanya punya visi untuk mengembangkan entrepreneur dan juga startup founders di Indonesia. Jadi kita bukan mau mengembangkan teman-teman yang mau dengerin, tapi yang mau jalanin gitu. Oke. Sama sedikit bocoran sebelum kita dengerin dari Kak Lukas. Nantinya di Teman Startup Academy, jadi setelah webinar 1 ini, akan ada kelas yang tadi sudah disebut oleh Kak Erik, di mana kelas tersebut itu bisa diakses di academy.temanstartup.com. Nanti akan ada kelas dari satu video itu akan ada 3 episode, di mana itu akan step by step teman-teman bisa dengerin, bisa di pause, bisa dilihat lagi, itu sudah kita edit secara visual, dan teman-teman bisa dengerin kapan aja. Dan itu sebenarnya berbayar, tapi sudah ada kesempatan 65 orang pertama yang mau mengakses dengan voucher code yang nanti akan kita sebarkan di webinar kedua nanti bisa mengakses kelas tersebut dengan gratis. Jadi cuma ada 65 aja untuk setiap videonya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mendaftarkan dirinya di webinar kedua supaya bisa mendapatkan voucher tadi dan juga ikuti kelas dari TSA yang udah kita susun sama-sama gitu. Oke. Nah, dari Kak Lukas. Ya. Kalau menurut Kak Lukas dari tadi jawaban dari Kak Yonas dan juga Kak Erik udah ngomongin tentang ekosistem, terus Kak Erik juga udah tempat ngomongin tentang data, Kak Ricci juga ngomongin tentang personalnya nih, founder-founder di Indonesia nih banyak yang cuman pengen doang tapi nggak ada aksinya. Nah, kalau dari Kak Lukas sendiri udah banyak nih ngobrol sama brand-brand, gimana sih Kak? Ya, sebenarnya yang bisa membedakan gitu ya startup founders atau company yang
ke depannya akan sukses atau enggak gitu ya. Maksudnya bukan kita ngejudge, tapi dari awal sebenarnya kita sebenarnya udah bisa lihat gitu. Tergantung dari mentality sih kalau menurut saya gitu ya. Tadi teman-teman kakak-kakak yang tadi yang lebih hebat dari saya juga banyak yang menjelaskan kan by data, by pengalaman, experience dan sebagainya gitu ya. Cuma kalau saya ngelihatnya justru mentality sih. Banyak startup founders startup yang baru itu bermunculan banyak sekali, tapi success rate-nya rendah. Kebanyakan mentalitinya soalnya mereka tuh begitu jadi startup founders gitu ya, jadi brand owner gitu ya. Rata-rata kan semua langsung berasa tinggi banget gitu kan. Padahal mereka tuh nggak sadar ketika mereka commit gitu ya untuk jadi startup founders, apapun brandnya, apapun jasanya, ada dua hal yang secara nggak langsung mereka mereka punya dua peran di company-nya dia sendiri. Satu as a founder, yes, as a startup owner, yes, gitu ya. Tapi mereka juga at the same time mereka juga as an employee gitu loh. Mereka juga sebagai sebagai full timer di sana. Otomatis mereka juga harus full komitmen di sana gitu loh. Jadi banyak yang gue udah as a founder nih di sini gitu, maksudnya langsung tinggi gayanya gitu loh, atau langsung semena-mena lah kasarnya gitu kan. Banyak banget dari awal kita bisa bedain. Kita kalau misalnya sering ngobrol, sering ketemu sama mereka yang punya startup gitu, bisa kelihatan maksudnya secara mentality itu beda gitu. Ketika mereka punya mental yang benar dari awal, mental yang mau belajar, mental yang mau berkembang, itu tuh udah kelihatan dari awal gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya balik lagi ke situ sih, ke mentalnya. Berarti setinggi-tingginya startup founders, di atasnya masih ada visi ya, berarti ya. Oh, Gimana iya Pak Ricci? dong. Gimana? Bener bukan begitu. Jadi jangan terlalu bangga lah ya sama startupnya ya. Jangan. Bener ya, jangan terlalu bangga ya. Karena kalau udah ketemu Pak Erik dan Pak Ricci juga dilibas juga gitu. Libas, betul. Dilibas juga ya. Apakah betul nih Pak Erik dan Pak Ricci nih? Kita berdua nih orang-orang baik gitu. Kita tuh mau ngebantuin gitu. Tapi kalau mau dibantu ya bikinnya yang jelas ya kan. Iya, betul. Jangan nanti dikit-dikit dikasih komen, diarahin kayaknya kamu mesti bikinnya yang kayak gini deh. Saran saya kayaknya kurang works ya. Kayaknya kamu adjust gini. Kadang-kadang ada founder yang kayak we have done our research, kita udah ngelakuin riset kita kok, kayaknya menurut saya sih pandangannya Mas Ricci atau Mas Erik yang salah ya. Nah, kadang-kadang ada yang kayak gitu. Jadi kita orang baik kok. Kita mau ngebantu gitu. Bener gak, Rick? Ya gak? Ya, siap. Kalau dari saya mungkin gini sih. Jadi mungkin kalau teman-teman kayak nganggap, wah ini Kak Ricci, Kak Erik, wah ini investor, kalau dengar kata investor kayak udah gimana banget gitu loh. Nah, kalau saya boleh share juga, tadi kayak Kak Ricci bilang, ya kita ini orang baik kok dalamnya gitu loh. Nah, ketika kita bilang sesuatu yang berbeda, itu tuh mungkin lebih ke arah bukan saya tuh nggak pernah berani bilang benar atau salah, maksudnya kayak saya benar kamu salah atau kamu benar saya salah, itu saya nggak pernah bilang kayak gitu sih. Saya cuma bilang kita nih ngelihat dunia dari sudut pandang yang berbeda gitu loh. Kan tadi saya bilang kan saya duduk tuh di ujung meja sebelah gitu loh. Ketika kita duduk di tempat yang berbeda, kita akan melihat satu hal yang berbeda. Nah, jadi saya ngelihat founder sama investor tuh lebih ke arah partner sih. Gitu. Jadi kenapa? Jadi biar saya tuh bisa kasih tahu blind spot kalian di mana gitu. Dan kalian ketika saya udah dikasih tahu blind spotnya di mana, ya kalian punya pilihan kan. Ya tadi mau dilakukan, mau dirubah, atau kalian tetap yakin sama kalian punya ide juga nggak apa-apa gitu loh. Tapi anggaplah kita nih sebagai pelatih gitu loh. Kita udah ngelihat 100 orang, misalnya pemain bola nih, kita udah ngelihat 100 orang pemain. Ketika yang main di lapangan, kalian founders kan, jadi kalian akan main di lapangan gitu. Kadang tuh kalian terlalu zoom in, kadang kalian tuh nggak lihat kalau ada penonton nih duduk di ujung stadion, dia tuh ngeliat posisi kalian tuh sebenarnya kebuka gitu loh. Jadi kayak, waduh ini kalau ada bola tendang sini nih bakal gol nih gitu loh. Tapi karena kalian terlalu waktu itu berada, kita melihat hal yang berbeda, kalian nggak ngeliat itu gitu. Jadi lebih ke arah sana sih, lebih ke arah kita kasih tahu blind spot untuk kalian, jadikan itu input gitu. Nggak harus didengerin, tapi dijadikan input gitu. Setuju, love banget kakak, love banget. soalnya gini nih Kak. Setuju, bener setuju gue. Soalnya kalau ada teman startup nih, misalnya let's say ada founder baca teman startup, ikut startup, terus seneng ya pengen coba, akhirnya bisa konsultasi sama Arti Group nih, dibantuin marketingnya semua, terus bergabung dalam ekosistem Digital Hub, pas ketemu investor dilibas, kan rasanya kita gimana ya Kak Lukas dan Kak Yonas ya, kan akhirnya
percuma gitu kita dukung-dukung ya. Iya, iya. Tapi sebenarnya apa namanya, emang sebenarnya betul sih. Kita juga ketemu sama beberapa visi gitu ya, ngebantuin beberapa brand ketemu sama beberapa visi. Emang sebenarnya yang tadi ngomongin sama Kak Erik juga betul sih. Maksudnya itu sangat benar banget. Maksudnya visi itu akan melihat blind spot-nya sebenarnya, dan justru itu masukan yang sangat baik buat brand owner, buat startup founder gitu. Kebanyakan startup founder itu apa ya nggak tahu ya, mungkin Kak Erik sama Kak Ricci lebih berpengalaman ya, tapi kalau saya lebih banyak ketemu sama yang lebih punya apa ya, ego dan bahasanya mereka kan idealisme yang tinggi gitu. Mungkin jadi maksudnya halusnya begitu. tengil ya Kak ya, bahasa halusnya tengil itu kan maksudnya. Itu nggak Maksudnya halus itu kan dong, tadi itu ya. kasarnya dong. Oh itu kasarnya, sorry. Iya, iya. Tapi Sorry, iya, sorry. justru masukan itu dianggap serangan dengan apa oleh mereka gitu. Jadi begitu mereka merasa diserang gitu ya, apa namanya, ide baru malah atau masukan yang sangat baik buat brandnya mereka malah nggak kedengeran gitu. Betul begitu nggak Kak Ricci? Saya sepakat. Tapi Kayaknya Kak Ricci enak juga diajak diskusi nih ya, sepakat dulu. kalau nggak enak nggak kita ajak dong, Kak. Tapi mungkin itu kali tadi ya. Jadi masukan itu sebenarnya sama kayak sidang skripsi kali ya. Kalau kita dulu kuliah sidang skripsi kan pas ketemu mentor kan kayak rasanya kok yang dicari yang salah doang. Sebenarnya yang salah itu yang harus kita kembangin gitu. Betul. Terus karena kita juga founder nih ngelihat visi ini udah kayak tadi dosen penguji gitu. Kayak wah udah tadi kayak Kak Erik bilang gitu. Visi ini udah sukses, udah hebat. Tapi sebenarnya pertanyaannya kalau visi-visi gitu sebenarnya kakak-kakak ini pernah nggak sih di rumahnya dengar suara PLN listrik bunyi kalau token habis gitu, pernah nggak sih Kak? Karena kalau secara fokus begitu. Kalau udah kerja di situ gimana sih? Pernah nggak punya tut gitu? Kalau di kantor kita begitu terus soalnya. Dia nggak ngerti Le. Air mati Mereka nggak nggak ngerti, dibenerin. Le. Lo Mereka makanya nggak pindah ke BSD biar jelas lah. Di mana ya Kak kalau mau pindah ke BSD itu yang bagus di mana ya? Aku bingung banget deh. Ekosistem yang bisa saling mendukung tuh di mana sih? Kasih nas, kasih Masuknya nas. tuh bola umpannya tuh diambil masuknya bagus. Benar. Gila. Bang Yonas, Bang Yonas. Iya, udah bener banget. Teman startup udah ada visinya belum? Waduh, itu dia itu. Kemarin sih ada di Libas gitu. Sebenarnya ini mungkin cerita sedikit kali ya. Pertama kali ketemu Kak Ricci nih ya. Pertama kali ketemu Kak Ricci nih yang saya ingat nih Kak. Itu pertanyaannya tuh bukan yang kayak, oh lu jalanin teman startup. Oh itu bukan positif loh itu. Semuanya negatif langsung tuh yang kayak, lu kenapa ini, kenapa itu? Ngapain lu nyuruh-nyuruh orang buat jadi founder? Sedangkan gue aja malah bikin jadi founder tuh nggak enak gitu. Terus gue di situ kayak, oh iya ya, kenapa ya? Gue jadi memikirin lagi itu baru meeting pertama. Coba bayangin Kak Yonas, kalau udah meeting ke-8 apa yang akan diomongin gitu. Iya kan Kak Ricci ya? Enggak Ya gitu. dong, meeting ke-8 udah makin bagus dong, kan di Oh iya semua. benar. Oke. Nah, mungkin kita lanjut nih ke topik kita sebelumnya. Tadi kita udah ngomongin kayak apa sih common mistakes dan juga opini-opini yang ada sebenarnya dari menjadi seorang startup founders gitu. Nah, pastinya nih dari profesinya Kak Erik dan Kak Ricci mungkin mirip-mirip gitu. Mungkin sama. Dari Kak Lukas sebagai CEO dari RT Group yang banyak berurusan dengan small business juga pasti menemukan banyak sekali brand-brand. Kak Yonas pun juga sama melihat dari sudut ekosistem bagaimana sih startup-startup ini berkembang. Nah, tapi apa sih opini, kalau ini satu kalimat nih, opini yang di luar sana nih semua orang ngomong kayak gitu, tapi sebenarnya salah. Dan ini mau dibenerin gitu. Misalnya contoh dari saya dari teman startup gitu. Opini saya adalah bisnis yang baik mungkin adalah bisnis yang dijalanin gitu. Kalau cuma dipikirin doang nggak bagus gitu. Karena semua orang selalu mikir, oh harus dipikirin dulu. Tapi akhirnya nggak jalan-jalan, cuma dipikirin. Jadi bagusnya cuma di sini doang, tapi nggak bisa dijalanin. Gitu. Nah mungkin dari siapa nih yang mau ngomong duluan? Apa sih sebenarnya opini yang selalu salah di luar? Si Yonas dulu, Yonas. Yonas dari tadi belum bersuara, Yonas. Waduh, opini ya. Kalau yang sering terjadi ya maksudnya ya. Yang sering terjadi itu sebenarnya lebih ke apa? Jadi sebenarnya mereka tuh, jadi misalnya sebuah startup, kalau misalnya kalau kita bilangnya, kalau tadi bilangnya kita tengil, kalau tadi sebuah startup itu tengil ya, itu sebenarnya mungkin mereka pernah belajar dari luar banyak
banyak insights dari YouTube entrepreneur, banyak Instagram entrepreneur yang bilang bahwa kalau jatuh maju terus, kalau bikin startup memang berdarah-darah, memang banyak usahanya, memang betul gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi Kak Erik bilang juga, kalau misalnya emang udah diarahkan tapi ternyata dia nggak jalan ke sana, ya mungkin dia nggak berhasil gitu kan. Dan itu membuat kata-kata motivator-motivator yang di YouTube tadi sebenarnya jadi tidak berjalan dengan benar gitu maksudnya. Gitu. Jadi sebenarnya emang motivasi-motivasi entrepreneurship itu memang perlu gitu, tapi kan kita harus punya ilmunya juga buat bisa jalan gitu. Kadang-kadang kalau cuma ngandelin YouTubers motivator, bisnis entrepreneurship gitu aja masih kurang banget. Gitu sih. Mungkin kata-kata halusnya idealisme boleh, pede boleh, tapi kalau bodoh jangan kali ya. Tahu tapi bebal banget gitu. Itu kok jadi nggak halus ya? Nggak halus lagi ya. Sebenarnya tadi nggak apa-apa karena kita kan tadi janjinya santai. Apa kelewatan nih dari tadi nih? Apa kan teman. Oh iya teman. Kadang niat lu tuh mau menghaluskan tapi malah jadi nggak halus ya. Iya, bener. Ya benar. Abis ini akan lebih halus. Kompor beledok juga soalnya. Kalau menurut Kak Erik nih, Kak Erik dari tadi senyum-senyum doang nih, tapi kayaknya udah mau ngomong nih. Kalau opini menurut saya sih itu nggak bakal ada bisa sih, karena ini pengalaman mungkin sedikit sharing juga nih kepada teman-teman yang nanti bikin startup. Ketika kita melakukan sesuatu, akan ada orang yang bilang sesuatu itu salah gitu. Tapi ketika kita perbaiki sesuai dengan kata orang itu, akan ada orang lain yang bilang kalau ini tuh salah juga gitu loh. Kayak ada cerita itu loh, yang ceritanya kakek tua sama nenek tua lagi bawa keledai gitu kan. Awalnya mereka berdua jalan bareng keledainya, dibilang, wah ini kok bego banget sih, ini orang dua ada keledainya gak dinaikin. Akhirnya bapaknya yang naik gitu kan. Ketika dia jalan, dibilang lagi, waduh ini bapaknya kok kejam banget, istrinya jalan, dia naik keledai gitu loh. Mereka tukeran lagi, istrinya yang naik keledai, suaminya yang jalan, dibilang, loh ini suami takut istri ya, kok masa istrinya naik, ini jalan. Akhirnya mereka naikin tuh berdua-duanya keledainya gitu. Orang lain, ada orang lagi akhirnya akan bilang, jadi kayak, ini bego banget nih keledainya satu, mereka berdua naik, mati kali keledainya, mana kuat gitu, ngangkat mereka gitu. Saya tuh dulu ketika dengar cerita itu, saya nggak ngerti moral of the story-nya apa gitu loh. Lah, jadi saya harus gimana? Karena saya selalu nganggap ada namanya jawaban benar, ada namanya jawaban salah gitu. Nah, tapi setelah salah satu pengalaman paling penting nih kalau bisa share ke teman-teman sekalian adalah dalam hidup ini nggak selalu hitam sama putih gitu. Nggak selalu ada yang benar dan selalu ada yang salah gitu. Jadi misalnya kita di sini berlima nih. Kalau kita mau kasih saran ke salah satu teman-teman yang misalnya lagi bikin startup atau bikin bisnis gitu, kalian tuh akan dapat 5 opini yang berbeda. Nah, pertanyaan adalah kalian mau ikutin yang mana gitu loh. Nah, itulah di mana seorang founder, di mana seorang entrepreneur itu dituntut untuk bisa dengarkan opini yang menurut dia benar gitu loh. Kalau dia cuma mau dengerin kata Mas Ricky nih misalnya nih, saya udah bilang begini, tapi menurut dia enggak, kayaknya benar punya kata Mas Ricky deh. Ya dia lakukan sesuai yang dia percaya aja gitu loh. Belum tentu saya juga benar kok, gitu. Belum tentu Levin benar kok, belum tentu Pak Yonas atau Pak Lukas benar. Jadi jangan pernah takut untuk kehabisan opini deh. Kalau kata saya sih, ya salah yang benar, ya banyak yang salah, banyak yang benar gitu. Saya lebih peduli opini mana yang kalian dengarkan sama mana yang kalian tutup kuping. Itu lebih penting sih kalau kata saya. Tapi kalau tadi ada teman-teman yang mungkin mendapatkan opini dari 5 ini, yang pasti yang jangan dari saya, nggak usah. Jadi mungkin bisa dengerinnya Pak Ricci aja gitu. Mungkin setuju ya kayak Erik dan tergantung. Nggak gitu. Tergantung. Kayak misalnya gimana cara ningkatin follower jadi 100.000 di TikTok. Nah, kalau tanya saya sih nggak tahu gitu loh. Makanya ini semua kagak ada yang tahu. Yang tahu cuma Levin nih dan teman startupnya nih. Betul. Gitu. Nambahin Kak Erik sedikit ya, mungkin mungkin bisa validate kalau opini mana yang lebih benar gitu. Kalau cari yang benarnya mungkin bisa di-validate, mungkin bisa dicari-cari lagi, tanya-tanya orang lagi yang benar yang mana nih gitu kan. Naikin keledainya apa nggak usah nih gitu. Mungkin bisa tanya lebih banyak orang, survei, karena itu ada survei monkey yang nggak lain. Benar. Sama nih kayak kemarin tuh yang kita di story kan, teman-teman yang mungkin tambahin ya, riset tuh nggak sesusah itu kok, karena kita sering banget ngomongin konten riset ya.
Tapi kok kesannya riset tuh kayak susah gitu. Padahal dari IG story juga kita bisa riset loh. Ya, Bisa followers gitu. Banget. Mungkin dari Kak Lukas nih, Kak, apa sih opini yang di luar sana yang salah dan mau dibeli? Yang sering banget datang ke tim kita gitu ya buat mau bikin bisnisnya nih, mau bikin brand. Apa dasarnya apa? Oh, lagi tren gitu. Jadi banyak orang mau start bisnis atau start brand itu ngikutin tren. Oh, karena lagi tren, jadi saya mau bikin bisnis ini gitu. Yang mereka nggak sadar adalah building a business, building a brand, start something, it's all about commitment. Jadi ketika kita start something, kita bukan start untuk, maksudnya bukan komit untuk mulai aja, tapi endingnya, journey-nya ini mau dibawa kemana. Kadang mulainya masih semangat 45, tapi begitu ngejalanin, trennya udah redup ya, nggak tahu mau dibawa kemana gitu. Jadi kadang start a business bukan berdasarkan following the trend sih. Ada kalanya ketika kita start bisnis kita mesti tahu why-nya, kenapa kita memulainya gitu ya. Terus udah gitu lebih ke fundamentalnya sih, relevansinya apa, problem apa yang mau di-solve dengan untuk si target audience dan sebagainya. Karena itu lebih penting sih ketimbang lagi tren terus cari cuan dari tren sekarang gitu. Setelah trennya udah bubar, habis itu gimana gitu kan. Jadi kadang mungkin itu salah satu faktor yang bikin startup di Indonesia jumlahnya nambah, tapi success rate-nya rendah gitu. Jadi ketidaktahuan akan hal itu sih sebenarnya yang harus diluruskan gitu ya. Berarti mungkin tren itu perlu kali ya untuk mungkin salah satu ini kali ya, salah satu referensi. Tapi mungkin nggak cukup ya kayak untuk tren doang. Ya, betul. Harus ada purpose kali ya. Ya, betul. Nah, tapi mungkin biar teman-teman ada gambaran, boleh dong satu-satu nih sebutin bisnis apa sih yang kayaknya cuma ikut-ikutan karena tren, contohnya aja. Dari saya nih ya. Dulu saya pernah punya klien itu dia create F&B brand gitu ya, franchise. Waktu itu sempat lagi booming banget tuh pisang goreng yang itu tuh nuggetin gitu, dijadiin nugget tuh. Wah, itu rame banget pas awal-awal. Pisang pasir. Iya, itu pas pertama kali dia bikin 3 bulan yang ngambil franchise sudah langsung belasan puluhan. Wah, gila-gilaan banyak banget. Habis itu setelah hampir 1 tahun berlalu, bingung brandnya mau dibawa kemana. Habis itu satu persatu franchise-nya diminta dibalikin fee-nya dan sebagainya. Ya, itu salah satu contoh aja, pernah ngalamin yang kayak begitu. Kalau Kak Yonas, Kak, sebutin dong satu bisnis yang tren doang gitu. Yang sekarang dong, biar seru nih. Apa sih yang sekarang kayaknya tren doang nih menurut Kak Yonas? Yang tren doang tapi bakalan sukses apa udah yang mungkin menurut Kak Yonas, tapi mungkin salah ya sekali lagi. Bisnis apa sih yang sekarang tren doang, tapi kayaknya nanti udah nggak akan tren lagi, itu cuma tren sesaat doang. Kalau menurut saya kopi sih. Kopi? Iya, kan tren banget tuh. Iya. Kedepannya akan turun lah ya, mungkin nggak hype sekarang ya. Kalau kopi. Kalau kata entrepreneur kopi sih ya, nggak tahu nih ya, maksudnya no offense, cuman kalau kata entrepreneur kopi kan everybody drinks coffee gitu, semua orang minum kopi, gitu kan. Tapi ke depannya kita nggak tahu. Apakah masih kan? Opini boleh kan, kita opini kita ya. Iya, boleh. Kalau Kak Erik, apa sih Kak bisnis sekarang atau startup yang menurut Kak Erik, ini kayaknya cuma tren doang, tapi nanti kayaknya udah nggak? Gimana? Kalau menurut saya soalnya tren doang tuh bukan sesuatu yang buruk juga gitu loh. Kalau kita emang lihat trennya lagi bagus, ya kenapa kita nggak bikin gitu. Nah, tapi mungkin biar saya kasih bumbu yang berbeda nih jawabnya ya. Saya coba zoom out sedikit deh gitu loh. Kalau tadi kan mungkin Kak Yonas sama Kak Lukas ngasihnya time frame-nya agak-agak singkat nih. Maksudnya kayak baru dalam beberapa tahun ke depan. Nah, mungkin kalau saya zoom out sedikit, saya bilang bisnis yang sempat ngetren beberapa puluh tahun belakang deh. Yang saya paling amati itu sekarang adalah retail sih. Retailnya terutama untuk yang traditional retail. Kalau kita lihat sekarang bisnis model untuk supermarket, hypermart. Dulu kan orang semua kalau belanja pada di Giant, belanjanya di di hypermart. Sekarang kalau kita lihat berita banyak yang pada tutup ya.
untuk belanja yang groceries, sama kalau kita lihat untuk yang bisnis model department store. Mungkin kalau teman-teman sering dengar Sentro pada tutup, apalagi itu pokoknya yang bisnis modelnya kayak gitu deh, sewa tempat di mall, orang pada konsinyasi barang. Ya itu tuh bisnis modelnya tuh sempat booming dalam mungkin dari tahun 1980 sampai sekarang gitu, 2021. Tapi dengan adanya internet, tiba-tiba bisnis model itu tuh jadi nggak relevan lagi. Gitu. Dari zaman Golden Truly ya Kak Erik ya? Nah ya mungkin. Yang ngerti Golden Truly cuma... Ya, sebenarnya bukan soal masalah nyebut brand yang nggak boleh, bukan. Masalahnya kalau nyebut brand ketahuan umur, Nas. Jadi jangan Nas. Benar. Golden Truly gitu. udah. Jadi kita ngelihatnya bisa zoom in, zoom out juga sih. Jadi mungkin kalau dalam 1 tahun, 2 tahun ke belakang, mungkin pisang-pisangan atau kopi-kopian. Tapi kalau kita lihat lagi dalam time frame agak jauh gitu, sama juga gitu. Jadi bukan artinya sesuatu yang sekarang tetap ada, mungkin 10-20 tahun lagi tetap akan ada. Enggak juga gitu. Kita tinggal zoom out aja gitu. Terutama dengan adanya internet sekarang itu, sama teman-teman yang sedang ada di sini, saya yakin rata-rata itu mayoritas Gen Z ya. Yang lahirnya dekat-dekat tahunnya kepala 2 deh gitu, atau 1997, 98 gitu. Bisnis model akan relevan nanti ketika kalian udah lulus kuliah, kalian akan ketika ya misalnya kayak beberapa tahun lagi itu udah akan pasti jauh berbeda dengan bisnis model yang ada sekarang gitu. Kayak misalnya ya itu bikin acara seminar offline, siapa yang masih datang gitu. Dengan ada teknologi ini kayak kita bisa bertemu 130 orang tanpa perlu keluar rumah sama sekali gitu loh. Nah, ini kan revolusioner kan. Jadi jadikan tren itu sebagai teman dan jangan lupa zoom out gitu. Pesan dari saya itu sih. Kalau menurut Karici, saya tepuk tangan aja lah, udahlah. Udah banyak ini. Kayak I think the disruptions kayak mulai banyak bertebaran gitu. I think mungkin ya menurut saya satu hal yang mesti perhatiin adalah ini gue opini bukan soal bisnisnya ya, tapi as a founder, how do you catch the trend? Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah how do you ride this wave gitu. Nangkap tren itu salah satu hal bahwa kayak, ini bisa nih jadi ide bisnis gitu. Tapi riding the wave it's another stuff. Gitu. Jadi percuma kalau misalnya kalian bisa ikut-ikutan dengan bilang bahwa kayak ini tren ini lagi naik, oke, ikutan gitu kan. Tapi nggak bisa manage, nggak bisa riding the wave, ujungnya bisa jadi ya itu yang tadi Lukas bilang bahwa cuman sekedar trending doang, tapi nggak bisa sustain. Nah, apa yang tadi Erik bilang, nyambungin bicara soal tadi, riding the wave-nya itu bahwa kalian tahu nih bahwa, ini kayaknya bakal berubah nih. But can you follow that change? Gitu. Menurut aku itu salah satu yang kita sebagai founder pun mesti siap. Mulai it's one thing, ya ngejalanin itu step berikutnya gitu. Kadang-kadang ada yang bangga juga, yes, gue udah mulai. Kenapa? You can call me as a CEO. Ini kartu nama gue gitu kan. Tapi kelanjutannya title is just a title. Kalau misalnya ternyata bisnisnya akhirnya flop juga. You don't know how to build the business. You don't know, nggak tahu gimana caranya hire karyawan yang tepat, gimana caranya memecat karyawan yang tepat karena kadang-kadang nggak tegaan, aduh nggak enak lah dan sebagainya. So all of the stuff menurutku adalah hal-hal yang mesti bisa di manage gitu as a founder hopefully. Jadi nggak cuma mulai aja ya berarti. Abis mulai ternyata masih banyak PR-nya ya, Ricci. Betul. Tapi udah bagus, bisa mulai itu udah bagus. Tapi ngejalaninnya it's another footstep. How to face the disruption from external. Betul. Berarti kan webinar ini kan memang kita fokus untuk mulai, namanya Start Hub. Nah, berarti nanti yang kedua namanya Develop Hub ya berarti ya. Ya kita ada webinar lagi nanti bisa diatur ya. Sama ini. Nih, dia mau jualan, narik sponsor baru lagi live kayak gini. Berani banget loh dia. Berani banget kan loh. Ini maksudnya ini loh, ini kan ada 133 udah start, takutnya nanti start apa ya? Aduh, saya bingung. Masa startup lagi kan, masa bingung dong. Develop Hub. Cuman kita bukan narik apa-apa sih, kita nggak ada maksud apa-apa ya, Kak Yonas ya. Tapi kita kebaca sih campaign lo. Oke, balik ke pertanyaan tadi. Tadi yang belum mengutarakan opini yang mungkin mau dibenerin,
apa sih Kak Ricci dan Kak Yonas yang belum ngomongin opini apa yang mau dibenerin? Oke, siapa dulu nih? Gue atau Yonas? Boleh dari Boleh, Kak Ricci. Kak Ricci dulu. Oke, kalau menurut gue opini yang mesti dilurusin adalah jadi startup founder itu akan jadi orang kaya. That's the mindset bahwa yang mungkin kebanyakan waktu mulai lo kan berpikir bahwa, jadi founder tuh enak, lo punya jam sendiri, lo akan ngatur schedule sendiri, lo bawa title dan status kemana-mana yang orang akan amazed gitu ya. Tapi gue mungkin gue boleh bilang itu jangan sampai jadi halu di awal ya. Gitu, karena justru itu it's just a small stuff. Bahwa yang justru harus diluruskan opini adalah if you want to build a startup, mulainya itu karena ada sebuah masalah yang memang kalian mau solve. Inilah yang tadi Lukas sempat mention bicara soal purpose. Bahwa kita mulai nggak bisa cuma sekedar ikut-ikutan. Yes, it's good. Teman-teman aware bahwa ada ini ada masalah nih, kayak misalnya sekarang lagi pandemi. Kalian punya bayangan, kayaknya kita bisa bikin ini deh, solusi buat ngebantuin si pasien dan sebagainya. Ya, mungkin juga akan ada teman-teman yang lain atau bahkan temannya kamu, sahabat kamu gitu ya, yang sebenarnya mungkin punya ide yang sama. What makes it different adalah ketika ini pandemi udah lewat, say jalanin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, would you still do it? Apakah hanya karena alasan ikut-ikutan aja atau memang karena you want to solve the problem? Anyway, ketika kamu udah bikin dan jadi solusinya, money will follows. Jadi jangan dibalik. Purpose dulu, bikin, pursue, kembangin, dan money will follows. Menurutku gitu. Jadi opini untuk menjadi sukses, untuk keren sebagai CEO tuh kayak ntar dulu kali ya. Iya, maksudnya apakah kita punya proven success bahwa jadi startup founder itu berhasil di Indonesia? Yes, you can see all the unicorns. Ya kan, ada. Tapi kalau dengar ceritanya mereka mulai dari awal sampai ke titik yang sekarang, itu sesuatu yang beda banget mindsetnya. Gitu. Apakah ada jadi startup founders yang begitu mulai kayak ada gitu, bootstrapping dengan ya uang dari ayah, ibu, om, tante gitu kan, yang emang silver spoon. Gitu. Tapi yang kita melihat adalah do you have the grit, ya bambu lawan gesekan-gesekan untuk memang ngebangun bisnis yang impactful. Oke. Ya, menambahkan Kak Ricci berarti ya. Jadi ini mungkin untuk lebih, kalau tadi Kak Ricci lebih jelasin buat yang belum mulai dan dia harus lihat ini tuh nggak mudah gitu. Nah ini mungkin saya mau bilang lebih ke Jessica dan siapa, Jordan ya kalau menurut teman startup. Jadi yang dari sudah lewat ideation, udah mulai start, still gue bilang it's not that easy gitu. Walaupun sekarang ada namanya venture capital. Zaman dulu kalau mau start bisnis harus pinjem bank gitu. Harus pinjem bank, harus pinjem loan shark mungkin, money lender gitu ya. Kalau mungkin orang kaya yang punya duit berlebih dan dia bisa minjemin duit gitu, itu kan kayak angel investor gitu. Tapi mungkin sekarang udah ada kayak venture capital yang gue jual produk, gue bikin produk, gue jual, dan gue bisa cari investornya mungkin ke venture capital gitu, dan mereka bisa tanam saham di sini. It's not that simple gitu kan. Tetap sebenarnya walaupun venture capital itu lebih, ya kalau Karici bilang lebih baik hati daripada bank, lebih baik hati, ya tetap mesti ada valid ininya dulu, valid numbers di mana you have to make money. You have to make money baru ada investment. Bukannya orang bisa bikin, gue bikin produk nanti ada invest gitu. Gue punya ide biar invest orang ya, idenya gitu. Nggak bisa gitu. Tetap ada valid numbers, harus jualan berapa, laku apa enggak, itu yang membuktikan berapa gede investor yang bakal datang. Itu sih lebih penting. Bukannya mikirin dari idea bisa jadi langsung diinvest gitu. Lebih mudah daripada minjem ke bank gitu-gitu, karena kalau ke bank zaman dulu kan terutama dimulai dari Amerika tahun berapa tuh, 50-an mungkin,
itu dia mereka bahkan pitching dulu ke bank kalau bisa, kalau mau mulai bisnis, mau buka toko roti atau apa, dia pitching dulu tuh ke bank gitu. Nah kalau sekarang kan udah ada venture capital, terlihat lebih mudah, udah ada angel investor mungkin, kalau kata Kak Ricci tadi silver spoon, wah lebih enak lagi gitu, tapi valid nggak gitu? In numbers, apakah mereka bisa make money atau enggak, itu kan lebih valid gitu. Jadi benar kata Kak Ricci, tahan lama nggak atau cuman baru bikin ideas and then dia walaupun diinvest oleh angel investor or orang tua atau om tante gitu, berhasil nggak, jalan nggak gitu kan. Itu sih yang perlu diluruskan, bahwa investment is not that easy. Tapi tadi yang diomongin Kak Yonas teknis sekali ya, itu pertanyaan saya banget waktu pertama kali saya tahu tentang visi gitu. Dan akhirnya pertanyaan itu sudah terjawab ketika saya dengerin kelas TSA fundraising dari Kak Ricci. Ya beneran serius nggak beneran. Maksudnya mungkin banyak teman-teman yang kayak dia tahu visi kasih duit, tapi sebenarnya apa sih yang kita tawarin, apa sih yang harus nantinya dijanjikan dan sebagainya. Jadi itu udah ada di kelas itu, nanti juga ada di webinar terakhir. Jadi teman-teman boleh banget, tadi apa yang diomongin Kak Yonas tuh semuanya benar. Kayak apa, gimana sih sebenarnya teknis untuk fundraising, sebenarnya visi itu menilai kita dari mana dan sebagainya. Jadi jangan lupa teman-teman buat daftar. Nah, thank you untuk jawaban-jawabannya semua dari speaker. Mau ngingetin dulu buat teman-teman ini karena sudah jam 8:07, teman-teman boleh drop question. Langsung drop question aja. Formatnya sekali lagi tuh speaker's name, namanya siapa, dan pertanyaannya apa. Boleh ditanyakan ke salah satu orang yang ada di sini speakernya. Kalau semuanya kebanyakan ya nanti muter lagi jawabannya, mendingan langsung kayak pengen tahu banget nih tentang ini ke siapa. Terus untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik, ada 5 pemenang yang akan mendapatkan hadiah giveaway dari Zuzu Beauty dan juga Scarlett Whitening. Kurang lebih kayak gitu. Nah, sambil menunggu pertanyaan teman-teman, ini ada pertanyaan untuk para speakers yang udah ngisi kelas TSA nih. Tadi sudah tahu sedikit dari kelasnya Kak Ricci ya, kalau di fundraising bakal ngomongin apa aja. Tapi sebenarnya di kelas TSA itu bakal ngomongin apa lagi sih Kak Ricci, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan si founders yang seperti apa nih? Tergantung mau tahu apa. Asik. Kan kelasnya udah kita rekam, Kak. Oh iya lupa ya, udah direkam. kita nggak rekam ulang berarti ya, nggak nambah-nambahin ya. Nambahinnya mungkin di webinar keempat ya kan, tapi kalau kelas sudah ada ya. Bisa. Jadi memang pengalaman kita di Orbit selama kan kita di Kejora sendiri, Kejora been in the ecosystem dari 2014, terakhir 2020 kita launch early stage fund namanya Kejora SBI Orbit. Di early stage itu kita ketemu, kita terima almost like 500, sekitar 500 pitch deck yang kita udah terima. Memang nggak semuanya kita baca gitu ya. Cuman dari situ beberapa founders, entrepreneurs yang ketemu sama kita, ngobrol, dan segala yang terjadi during that conversation, pertanyaan-pertanyaannya, apa yang sebenarnya kita sebagai venture capital atau investor tuh mau lihat, mau tahu apa, itu memang kita udah tumpahin di TS Academy untuk yang si bagian fundraising. Jadi memang supaya teman-teman juga tahu bahwa sebenarnya gimana sih kalau mau ngobrol sama venture capital ketika produknya udah siap. Makanya di sini saya juga udah dengar dari Lei tadi waktu kita briefing juga bahwa buat Mas Erik tuh udah bikin dari segi produknya gitu ya, produk and market fit. Bahwa ketika kalian mau mulai, ya mesti tajam dulu nih sebenarnya kalian mau jualan apa, solusinya apa, masalahnya apa, bisa diterima sama pasar atau enggak. Nah kemudian yang kedua nyambungnya ke sesinya Lukas, ya kan, yaitu Lukas bikin tentang marketing. Kenapa? Karena kalau produknya bagus, tapi nggak bisa jualan, nggak bisa diterima sama pasar, berarti ini nggak ada traction-nya, nggak ada hasilnya, nggak ada revenue-nya. Nah investor, makanya di fundraising itu jadi bagian terakhir. Kenapa? Karena sebagai investor kita akan lihat all around. Produkmu gimana? Marketnya gimana? Ada berhasil nggak penjualannya? Traction-nya ada nggak gitu? Baru dari situ ngobrol nih sama investor. Makanya step by step ini yang saya mengharapkan kalian nggak cuma one time doang nih gitu. Ini
ya mau dibilang ini bagian dari jualan untuk supaya kalian ngikutin dari awal sampai habis. Anyway, what we sell is a great product. Yang kita bikin benar-benar mulai dari webinar, through webinar gitu ya, dengan TS Academy-nya. These products memang good. So I can say, I'm proud to say bahwa kita jual something yang emang valuable buat teman-teman semua. Dan gratis lagi ya, Kak Ricci ya. Oh iya gratis ya. Gratis bukannya, ya. Bukannya bayar, Le? Itu kan untuk orang ke 66, tapi kalau kalian ke 65 kan gratis, teman-teman. Makanya jangan sampai ketinggalan ya. 65 orang pertama ya. 65 orang pertama. Sama mungkin nambahin sedikit ya untuk ini nih. TSA ini akan ada setelah webinarnya selesai. Tapi webinar kedua ya, karena webinar satu ini kan nggak ada topik spesifik. Jadi minggu depan webinar produk. Setelah webinar kelar kita akan kasih itu baru bisa diakses dan kodenya itu untuk 65 orang. Jadi kalau kalian orang ke 66 harus bayar, sayang sekali. Gitu. Jadi sekarang sih belum ada. Jadi kalau udah ada yang semangat buat nyari belum ada. Gitu. So itu kelas-kelas tadi ya Kak Ricci yang akan diobrolin apa sih yang akan diomongin nanti dan ada di kelas tersebut yang bisa diakses. Kalau udah nggak sabar banget, kebetulan kita juga udah pernah podcast, ya kan Kak Ricci ya. Jadi mungkin bisa ngelihat sneak peek-nya podcast kita di YouTube, ada di Spotify, ada di Ngobis. Cari aja, ketik namanya Kak Ricci Wirjan, ntar pasti keluar. Itu kita ngomongin sedikit terkait fundraising. Nah, lanjut mungkin dari kelas, tadi kan kelas ketiga gitu, mungkin kelas kedua itu dari kelasnya Kak Lukas. Kira-kira Kak, apa sih yang bakal diobrolin di sana yang mungkin memang bakal membantu nih para startup founders? Oke. Sebenarnya sih kalau yang kita di kelas kedua itu topiknya increasing sales with digital reach, betul ya? Ini kelas yang di TSA ya? Ya, betul. Kelas yang di TSA ya, oke. Kita bakal banyak ngebahas step by step-nya sih, gimana cara kita create a campaign digital marketing platform kita supaya nyambung semuanya. Kebanyakan orang tuh lupa bahwa hal terpenting dari kita menyuarakan atau creating campaign message itu adalah kita harus cari relevansinya. Relevansi kita terhadap audiens kita tuh apa. Nah, itu yang akan kita banyak bahas sih step by step-nya. Dari ada kalau nggak salah ada 3 kelas ya. 3 chapter ya. Ya, betul. Kurang lebih begitu. Oke, jadi untuk memaksimalkan lah ya di era 4.0 ini gimana sih kita jualan di internet. Karena mungkin pertanyaan yang sering keluar yang kayak, kok aku udah pasang iklan tapi nggak laku ya? Nah, itu kan pertanyaan paling sering ya. Paling sering itu nanti kayaknya ada yang di kelas ketiganya itu tuh, ngomongin soal digital marketing sama digital ads ya. Itu pertanyaan dari followers dan juga dari klien, bukan begitu kalau Lukas? Kalau dari klien lebih ke, saya pokoknya nggak mau tahu bulan depan penjualan harus naik 100% gitu. Berarti bukan pertanyaan ya, pernyataan. Pernyataan. Dan ada sedikit nada ancaman di sana biasanya. Kalau nggak dibayar. Yang sebelumnya ya. Iya. Oke. Kalau Kak Erik, Kak, di kelas produk nih, kelas yang pertama, apa sih yang bisa kita expect gitu, yang akan diomongin tuh apa aja? Itu tentang product market fit ya. Jadi ntar kita belajar. Ya tadi kan kalau Kak Lukas bilang, wah udah pasang iklan tapi nggak ada yang beli. Nah kalau ini sama juga, kalian udah bikin produk tapi nggak ada yang pakai. Nah itu kita ngomongin tentang product market fit sih. Karena menurut saya ini kesalahan paling umum ya kalau buat para founder, para bisnis itu. Kalian tuh bikin barang yang kalian mau jual, tapi kalian lupa harusnya tuh kalian bikin barang tuh yang market mau beli gitu. Karena di sana ada mismatch, ada dissonance. Nah jadi gimana di sana kita nanti belajar gimana caranya mempersiapkan. Jadi sebelum produk kalian itu kalian buat, kalian udah tahu market tuh maunya apa. Gitu, kurang lebih gitu sih. Jadi kayak mungkin oke nih inovatif, bisa bikin baju terbang, tapi sebenarnya baju terbang tuh dibutuhkan apa enggak sih Kak Erik gitu. Nanti di kelas kayak itu Levin bikin konten aja, bikin konten TikTok gitu loh. Udah bikin kok nggak ada yang nonton gitu loh. Ya kan? Iya benar. Jadi itu kan ya, kalian pasti riset dulu kan, betul. Benar. Kalian nggak langsung bikin gitu kan. Ya, benar. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang penjualannya mungkin jelek atau tractionnya masih jelek, mungkin dengan mengikuti kelasnya Kak Erik kita bisa ngomongin banyak dan bisa belajar banyak kayak sebenarnya produk gue nih udah cocok belum ya gitu. Ya, mungkin terakhir giliran ganti cewek, giliran modelnya diganti cewek langsung rame ya teman startup ya.
Wah, Awal-awal itu lu sendiri jelek ya. jangan dibuka dong, Kak. Jangan dibuka dong. Itu Oh iya, rahasia. sorry. Nah, itu produk market fit tuh namanya gitu. Iya, betul. Kak Lukas, Betul. kita tahu kebutuhan orang pengen belajar, tapi sepet kalau ngelihat muka saya gitu. Betul. Itu Itu kan saya kita harus setuju sih. produk dan kebutuhan harus pas gitu. Setuju. Poin keduanya lebih setuju. Sepet lihat muka lu nya. Benar. Berarti webinar berikutnya ganti host nih jangan. Jangan dong. Nanti saya nggak kepake dong. Aduh. Oke. Nah, Kak Yonas kan nggak ngisi kelas nih untuk TSE. Ini juga pertanyaan. Abis ini kita akan bacain pertanyaannya. Kak Yonas kan nggak ngisi TSE, tapi akan ngisi podcast. Nah, kira-kira di podcast nanti Digital Hub akan ngomongin apa sih? Kita akan ngomongin ekosistem sih. Pilihan ekosistem yang tepat, environment yang tepat. Kan kita kan creating Indonesian Tech Dream nih ceritanya Digital Hub nih. Jadi kalau di Amerika dulu ada American Dream, kita di Digital Hub kita mau creating Indonesian Tech Dream di mana mungkin gue dari daerah mana, gue dari daerah, gue punya ide yang menurut gue valid banget. Gue mau cari partner, gue mau cari investor, gue mau cari ekosistem, itu dia udah tahu harus kemana gitu. Jadi kita lagi creating Indonesian Tech Dream di mana kalau gue punya ide digital yang gila, gue tahu harus pergi kemana, ke Digital Hub gitu, di mana itu adalah sebuah hub yang nanti bisa jadi tempat di mana untuk networking, gitu, tempat di mana untuk building something, developing something, di mana tetangga-tetangganya tuh udah tersedia gitu. Jadi gue kurang code developer yang jago, mungkin bisa hire dari sebelah, atau mungkin bisa titip freelancer di sebelah, atau gimana di kantor sebelah, kan tetanggaan semua nih gitu. Atau ternyata gedung sebelah itu gedungnya venture capital, jadi dia bisa langsung ke sana, mungkin cari tahu, make appointment, atau mungkin cari kenalan, networking, atau melalui event-event kayak gini kita kan juga bikin banyak nih, jadi nggak cuma sama teman startup aja, kita juga bikin program inkubasi dan segala macam. Itu bisa kenal lebih banyak lagi venture capital, lebih kenal lebih banyak lagi mentor-mentor baru gitu. Kalau misalnya mentor startup kalian misalnya mentornya agak kurang mantap gitu, misalnya ada yang kurang teorinya, pelajarannya atau apa, mungkin bisa cari lagi mentor lain lagi. Jadi menajamkan benar-benar development startupnya itu udah grow atau belum gitu kan. Mungkin kayak ada terjadi kolaborasi ya di situ ya. Ya, lebih ke collaboration. Kolaborasi. Jadi kayak kata Karici tadi, takut idenya dicolong. Kalau sekarang sih harus lebih berani ya, maksudnya walaupun ide dicolong, tapi gimana caranya ide kita tuh yang paling bagus gitu. Itu ya dengan kolaborasi harusnya. Oke. Jadi teman-teman nantikan ya podcast dan kelasnya. Kalau mulai timelinenya bisa dibuka di digitalhub.temansarap.com. Di situ jelas akan ada webinar kapan, IG postnya kapan, IG story dan TikTok semuanya akan jelas di situ tanggal-tanggalnya. Jadi jangan ketinggalan, semuanya follow aja kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Nanti tapi ketinggalan ya. Jadi nanti di situ jelas semuanya kapan kita akan upload konten kita. Nah, ini pertanyaan juga udah banyak sekali yang masuk. Dari tim juga sudah memilih beberapa pertanyaan, dan yang dibacakan pertanyaannya boleh DM kita di Instagram di @temanstartup untuk memberikan alamatnya. Yang dibacain ya, yang nggak dibacain nggak usah di DM karena nggak akan dikirim hadiahnya. Oke, pertanyaan pertama untuk Kak Yonas dari Maria S. What is the basic value to have to manage the project and the team? I am starting a project by mid last year. Is there any best practice when defining a strategy? Example, what to prioritize? From Maria S. Jadi Kak Maria, sebelum dijawab, Kak Maria boleh DM kita di Instagram ya. Thank you. Silakan Kak Yonas. Pertama mungkin market validation ya. Itu yang paling valid lah kalau saya bilang to start everything. Kalau tadi kata siapa tuh yang bilang Google yang ngetrend bisa juga diambil dari misalnya kayak Google Trend gitu juga.
bisa jadi salah satu insight dari Google Trend. Terus udah gitu jangan hanya ambil dari Google Trend, misalnya survei juga nggak hanya dari Survey Monkey. Mungkin kalau ngikutin cara-caranya orang MLM sama asuransi kan, your first circle tuh mungkin bisa juga di validate gitu. Misalnya aku create sebuah sabun gitu, apakah produk ini bisa diterima sama keluarga saya, apakah produk ini bisa diterima sama teman-teman saya, terus baru survei, terus Google Trends, apakah sabun itu lagi ngetrend sekarang, gimana itu validate the market itu paling penting, karena jangan sampai bikin sabunnya karena sekarang lagi hits nih yang minimalis, aku bikin sabun yang mahal banget, misalnya sabun kotak tapi 100.000 harganya gitu, biar beda sama yang lain gitu kan. Karena ini sabunnya ya ada emasnya atau butir-butir emasnya lah gitu yang bisa nge-scrub ya misalnya ya. Nah tapi apakah ada yang beli? Nah itu kan questionnya kan. Jadi itu mesti di-validate dulu tuh semuanya. Oke. Jadi basicnya. Start from basicnya validating itu dulu kali ya. Oke, semoga terjawab untuk Maria. Oke, kita udah terlalu mepet nih waktunya, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini dari Michelle Yemima. Pertanyaan untuk Kak Erik. Hai, saya Michelle. Saya mau tanya, di era sekarang, apakah kalau mau start something yang berbasis layanan, tapi dalam bentuk aplikasi, ini harus banget fokus ke layanan online, atau masih oke buat create something yang value-nya hanya bisa didapatkan ketika melakukan aktivitas secara langsung atau offline? Terima kasih dari Michelle Yemima. Sekali lagi, Michelle boleh DM kita ya. Thank you. Silakan Kak Erik. Ya, thank you Michelle buat pertanyaannya. Jadi bagus sih, terutama pertanyaannya sekarang harus nggak sih online atau ya bikin-bikin yang offline juga nggak apa-apa. Jadi again, menurut saya nggak pernah ada yang benar atau yang salah. Jadi saya juga nggak bisa bilang kayak wah ini nggak harus online atau harus offline. Itu nggak kayak gitu juga sih. Jadi mungkin kalau saya kasih data makro aja gitu lah. Kita lihat sekarang penggunaan internet kan memang sudah meningkat ya, dan sekarang kita kerja aja rata-rata yang ada di sini mungkin kalau kerjaan untuk yang white collar itu sudah bisa di rumah aja gitu kan, sudah nggak perlu datang ke tempat. Tapi ya bukan berarti kalau kita nanti mau buat sesuatu yang sifatnya offline itu artinya jelek, nggak juga gitu. Nah, kalau saya kasih perspektifnya kayak gini aja, daripada kamu mikir mana yang benar mana yang salah, coba kamu lihat datanya aja gitu. Ketika kamu lihat sekarang online sama offline tuh kira-kira persentasenya gedean yang mana sih? Jadi misalnya kalau kamu lihat online 60, offline 40%. Bukan artinya kalau kamu bikin sesuatu yang bersifat offline itu salah, enggak. Tapi kamu bilang kayak, oh kalau saya bikin offline berarti market saya itu hanya 40% dari the whole pie gitu. Bukan artinya itu jelek, tapi artinya itu peluangnya lebih kecil gitu. Jadi ketika kamu ngomongin sesuatu, nggak usah terlalu pusingin mana yang benar mana yang salah, karena bahkan kamu bisa menargetkan pasar yang offline dan pasar offline yang paling kecil gitu, kayak misalnya offline dan khusus untuk kursus atau untuk konser gitu loh, mungkin marketnya hanya 2%, memang kecil gitu, tapi kamu bisa kuasai 90% dari market yang kecil itu, kamu jadi ikan besar di kolam kecil, dan itu nggak salah, itu sesuai dengan strategi kamu aja di awal gitu, yang penting kamu kerjainnya tuh udah di riset dulu, udah dicari dulu nih produk market fit-nya dulu gitu loh. Dan kamu udah tahu strategi yang tepat untuk di market yang itu gitu loh. Kalau kamu targetnya mass market, ya jangan pakai strategi buat niche gitu loh. Gitu. Jadi sama aja kayak kalau kamu mau buat produk mau kasih harga tadi kayak sabun, mau sabunnya 100.000 atau sabunnya mau 10.000. Kalau menurut saya sih ya nggak ada salah kalau mau bikin 100.000 ya, tapi bikin barang itu benar-benar 100.000 yang orang mau beli gitu. Siapa sih mau beli sabun harga 100.000? Oh ya mungkin sabunnya harus ada cap dari siapanya dulu gitu loh. Oh mungkin ada beli sabun dapat emas atau beli sabun dapat foto apa gitu loh. Nggak tahu juga gitu loh. Tapi saya sih nggak pernah bilang benar apa salah, nggak pernah bilang yang ini atau yang itu, tapi coba aja di compare sama datanya gitu. Jadi kamu nanti tahu kamu tuh sekarang ngikutin arus apa kamu ngelawan arus. Dan dua-dua itu nggak salah gitu, tapi strateginya beda. Gitu. Semoga membantu ya. Oke, itu jawabannya udah cukup menjelaskan untuk tadi dari Michelle ya. Dari Michelle, semoga menjawab ya pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Untuk ke Kak Ricci, ini pertanyaannya keren ya. Jadi saya memiliki mimpi untuk mendirikan my own venture capital firm dalam karir saya. Saat ini saya masih SMA dan clueless tentang industri ini. Menurut kakak nih,
What does it require to be able to build my own VC firm? Apakah dengan mendirikan bisnis dulu untuk mengumpulkan capital atau gimana nih? Dari Aditya Pratama. Boleh dijawab, Kak Ricci? Thank you Adit. Pertanyaannya bagus. Tunggu, saya mau nanya dulu. Kalau misalnya saya jawab, saya dapat skincare nggak? Dikirimin juga nggak? Kan udah ya, kan kita udah udah. Nggak, siapa tahu karena jawab kan dapat lagi gitu loh. Okay, well, anyway, I don't start the Kejora SBO Orbit itu bukan saya yang mulai. Just to give a highlight, I'm working professionally di Kejora. Tapi kalau ditanya waktu mau mulai VC, kayak apa sih apa asetnya? I think satu jelas perlu funds, perlu duit. Karena prinsipnya adalah as a VC itu kan sebagai fund manager. Kita mengelola uang. Jadi sebetulnya yang pertama adalah you have to learn how to fundraise. By means, ya mesti belajar gimana caranya menarik investor supaya mereka mau taruh uang di tempatmu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, I think the skill, mungkin bukan bicara soal financial skill, tapi menurutku lebih ke business acumen, yaitu bahwa kamu tahu sebenarnya gimana caranya ngebangun bisnis itu seperti apa. Sehingga akhirnya ketika kamu mulai, kamu bukan cuma taruh duit, but you put your knowledge, you put your experience untuk ngebantu gimana caranya growing that company. Sehingga akhirnya nilai dari perusahaan yang kamu invest, itu value-nya bisa meningkat. I think you can start dari dua itu dulu deh. Karena even to start with that too, it's not that easy, karena memang perlu track record dan jam terbang. But at least you get a perspective. Sebetulnya venture capital itu seperti apa sih cara kerja dan cara memulainya. Jadi start dari bagaimana cara kerjanya dulu ya, Kak Ricci ya? Yes. Masih panjang perjalanan. Masuk aja join venture capital dulu. Nanti kalau udah lulus ya, reach out ke saya atau reach out ke Mas Erik ya, langsung di situ ya kan. Langsung belajar. Apa tuh kalau boleh tahu, langsung apa Kak? Langsung belajar. Emang apa? Langsung diinvest kan enggak, kan kita visinya. ya benar kan mau bikin visi ya. Tapi ada nggak sih visi yang danain visi lain tuh, ada nggak? Jadi kan biasanya startup ya, tapi visi mau danain perusahaan startup visi gitu, ada? Ada ya, kayak gitu, ada istilahnya funds of funds itu ada juga. Oke. Itu ada ilmu baru ya teman-teman berarti hari ini, funds of funds. Oke, thank you Kak Ricci, semoga menjawab ya buat tadi Aditya Pratama. Ya, betul. Oke, pertanyaan keempat untuk Kak Lukas. Oke. Saya Alex selaku marketing sebuah startup @panak.id. Waduh, kasih nama ini lagi kan nggak masuk lagi tadi di. Sorry, apa? Anak.id. Nggak usah diperjelas lah kalau nggak, yang ini kan bukan sponsor kan. Oke. Nggak jelas nggak apa-apa. Nggak. @panak.id. @panak.id. Panak.id. Panak. Bercanda ya ini. Siapa Alexandro? Oke. Yang bergerak di bidang produk peternakan dan crowdfunding peternakan. Mau nanya nih Kak, bagaimana sebaiknya kami membangun brand recognition di sosial media untuk kalangan millennials? Mengingat sejauh ini yang berinvestasi di proyek kami sebagian besar adalah generasi X dan kurang aktif di sosmed. Thank you dari Alexandro. Alexandro atau Alexander nih? Kok namanya ada dua ya di tim kita? Alex. Oke. Panak.id itu yang singkatan dari Pasar Ternak Indonesia bukannya? Kalau iya, Instagramnya udah gue buka nih. Oke, tapi panak.id ya, pahami dulu sebenarnya ketika mau build presence di platform digital, sebenarnya ya balik lagi ya yang tadi saya sempat singgung sebelumnya. Ketika kita mau build presence di digital, kita tuh mesti paham gimana caranya nge-build relevansi terhadap target audience yang mau kita targetkan. Which is tadi kamu mention kan mau nge-build presence untuk kaum millennials gitu ya, tentang kesadaran mereka untuk berinvestasi di ternak gitu ya, di industri ini gitu kan. So mungkin konten yang bisa di-build adalah konten-konten yang berhubungan sama keresahan gitu ya, atau ketertarikan atau interest dari kaum millennials gitu ya. Gimana cara mengkoneksikan apa yang pasar ternak Indonesia ini sediakan gitu ya dengan keresahan atau kebutuhannya mereka atau interest-nya mereka gitu. Nah, cari titik koneksinya dulu di sana. So dari situ kamu ketemu relevansinya. Ketika ketemu relevansinya,
konten yang itu konten yang brand kamu post adalah konten yang relevan buat audiens. Di situ mereka akan follow gitu ya. Di situ mereka akan maksudnya mereka akan ngelihat konten kamu gitu sih sebenarnya. Oke, semoga menjawab ya, Alexandro. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk hari ini. Oke, ini dari Nicholas Aristia. Erik, tuh Kak Erik. Ini terakhir Kak Erik, berarti 2 kali ditanyanya ya. Hi, I'm Nicholas from Creative Hub. Other than an investment, what sort of support should a founder be looking for from VCs who invest in their business? What should a founder consider before deciding to accept an investment from an investor? Okay. Ya, dari Lukas tadi pertanyaannya. Hah? Nicholas Kak. Nicholas. Mirip, sorry. Gue mau nanya lu, gue japri, bro. Iya, siap. Thank you. Pertanyaan bagus juga nih. Jadi kalau kita ini Pak Kak Rici juga tahu nih, di dunia venture capital, di dunia investasi ini kita biasa punya sebutan smart money sama dumb money. Nah, bedanya apa sih? Jadi ketika kalian invest, jangan terima just money gitu. Kalian cari smart money. Nah, bedanya apa sih smart money sama dumb money? Dumb money itu adalah orang yang ketika invest hanya bawa uang. Nah, jadi yang bawa hanya uang, itu kita kategorikan sebagai dumb money. Kenapa? Karena nggak ada value add lainnya. Nah, kalau kalian ingin tahu, kayak misalnya, kira-kira ini orang akan bisa bawa value add apa, itu jadi tergantung dengan bisnis kalian tuh apa, startup tuh kalian apa, kalian tuh cocok dengan siapa. Itu juga berpengaruh loh. Jangan sampai nanti kalian terima hanya uang, terus nanti isinya investornya hanya gerecokin gitu loh. Mana laba tahun ini, mana salesnya kok nggak naik, mana ini. Jadi bukannya kalian naik, bisnisnya kalian malah stres ngurusin si dumb money itu gitu. Smart money itu biasanya bawa, selain uang itu juga bawa, salah satu contohnya adalah sinergi capabilities gitu. Jadi kayak misalnya kalau dengan Bank BRI, misalnya kita memberikan pendanaan bentuknya kan equity, saham, tapi kita juga bisa berikan tambahan pendanaan bentuknya debt, bentuknya hutang gitu loh. Jadi kalian bisa dapat uang lebih banyak daripada uang yang kita berikan di awal gitu. Atau seperti Kak Rici bilang, bisa juga membawa business acumen. Misalnya misalnya ada di perusahaan VC tersebut ada salah satu nih partnernya atau foundernya yang sudah punya pengalaman di bisnis digital. Nah, kadang tuh acumen atau network atau kenalan atau sama siapa itu kadang harga itu jauh lebih mahal daripada jumlah uang yang diberikan gitu loh. Kayak misalnya, karena kita terima uangnya ini, kita jadi dapat strategic partnership nih sama perusahaannya si Om gitu, atau si Om ternyata kenal orang di OJK gitu loh. Kita bisa dapat izin lebih cepat dibandingkan yang lain gitu, karena apa gitu loh. Atau misalnya kalian bisa juga dapat macam-macam. Jadi jangan hanya ambil uang karena dapat uang. Pikirkan juga dia tuh smart money atau bukan. Gitu sih. Semoga menjawab ya, Nicholas. Karena didanain VC bukan berarti langsung hebat ya kayak. Enggak, bukan juga gitu loh. Bahkan itu baru langkah pertama sebenarnya ya. Bukan langkah pertama juga bisa sih. Kayak misalnya teman startup ini kan kalian kan bahkan belum dapat pendanaan dari VC mungkin gitu ya, tapi kayak sudah bisa jalan ya. Itu tuh fase aja gitu. Itu pendanaan dari VC hanya milestone. Itu bukan end goal, bukan start awal, bukan start akhir. Itu hanya bagian dari perjalanan. Tapi kan at least medianya bisa diupload dong di founder punya Instagram kan. Ya, tapi jangan jadi over glorifying juga. Kadang-kadang tuh pada tahu gitu loh, Kak. Ya boleh aja dibanggain sih boleh. Cuma maksudnya jangan over glorified bahwa kayak successful fundraising, foto gitu-gitu, tapi udah berhasil fundraise, uangnya nggak di-manage dengan baik, dipakai buat traveling ke Bali gitu kan. Party dulu, kita closing nih fundraising ya kan. Ya di-manage aja, diatur gitu. Hari ini kan work from Bali sekarang. Enggak. Saya work from home, cuman saya punya pohon Kamboja aja, jadi rasanya kayak Bali. Atau memang punya home di Bali kali ya, Kak Rici ya? Udah, gak usah lebar.
Oke. Kan venture kapitalis, bro. Betul. Kita kalau yang founders kan ya gitu lah ya kayak. Kita aja bayar masih pakai pay letter. Oke nih. Rick. Kenalin sama investor, Rick. Oh iya, peer-to-peer lending ya. Iya. Ya kalau sekarang BRI juga ini ya. Iya, saya tuh. sekalian jualan produk kartu kredit aja kali ya. Oh, abis ini berarti logonya nambah. Berarti abis ini nih. Iya. Boleh Kan BRI di-share screen ada aja langsung, tabungan di-share screen aja untuk langsung kayak Erik. Iya. Boleh nanti. Tapi kita Iya, langsung boleh, kirim boleh. invoice ya tapi. Siap. Oke teman-teman, sorry banget karena ini seru tapi waktunya juga sudah habis, udah lewat juga. Buat pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, boleh dikirimkan ke @teman_startup. Juga di Karici boleh di mana Karici? Instagramnya kalau berkenan untuk ditanya. Ya, @Richie Wirjan. Oke, Kak Lukas di mana Kak Lukas? @Lucas Nawawi. Oke, Kak Erik, apakah open untuk ditanya di Instagram atau lewat teman startup? Lewat teman sarap aja deh. Lewat teman startup ya, teman startup boleh. Kak Yonas? Teman sarap aja. Sama lewat teman startup aja. Teman startup dan juga di @digitalhub ya, .bsdcity ya. Ya. Oke, itu teman-teman, thank you udah hadir. Sekali lagi mau ingetin buat teman-teman yang belum daftar webinar selanjutnya, boleh daftar buka jadi lupa. digitalhub.temansarap.com. Di situ akan ada jelas semuanya acara-acara kita dan juga pendaftaran webinar. Dan untuk kelas TSA-nya akan akan ada gratis 65 pendaftar pertama di setiap webinar ya. Jadi webinar 2 habis itu ada 65 orang gratis, webinar 3 ada 65 orang gratis, dan webinar 4 juga ada 65 orang gratis yang nantinya bisa diakses setelah webinarnya selesai. Jangan khawatir atau jangan sedih, karena sekarang juga sudah ada banyak kelas-kelas yang sudah ada di Teman Startup Academy, baik yang gratis, banyak juga yang gratis, dan ada juga yang berbayar gitu. Jadi jangan khawatir, yang gratis-gratis juga insightful, videonya juga panjang-panjang, jadi boleh diakses aja langsung di academy.temansarap.com. Oke, sekali lagi thank you kepada Kak Yonas, Kak Erik, Kak Lukas, dan Kak Richie udah boleh join di webinar pertama kita di startup pertama ini. Thank you semuanya. Thank you buat teman-teman. Thank you udah hadir. Kita ketemu lagi mungkin di webinar kedua ya kalau yang daftar. Oke teman-teman, see you. Bye. Bye. Bye, stay safe Yeah, see you. semuanya. Thank you. Stay safe Bye, semuanya. everybody. Safe everyone. Yep.